akhir November, saya menyampaikan firman Tuhan di Lydia dengan tema yang sama, tapi dari tema yang berbeda dari ayat yang sama. Ya, temanya waktu itu, masih ada yang ingat? Hati yang bijaksana. Ya, berarti udah setahun ya kita lalui bersama-sama dari awal sampai sekarang. Berarti kita perlu ada satu alat tapi secara rohani, dalam tanda petik kadeiloskop. Nanti kita baca dulu ayatnya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Hanya satu ayat kita baca secara bersama-sama serentak dalam hitungan ketiga. Mazmur 90 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini adalah mazmur dari Musa. Ya, Musa terkenal dengan 3 fase hidupnya, dibagi dari 120 tahun, 40 tahun dia tinggal di istana, 40 tahun dia menggembalakan kambing domba, lembu sapi, ternak, tapi 40 tahun terakhir dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tentu dia tahu persis bagaimana menghitung hari. Apa itu kaleidoskop? Ya, kaleidoskop itu adalah suatu peralatan optik. Jadi optik itu, kacamata itu termasuk optik. Jadi alat bantu untuk melihat. Saya lebih suka pakai istilah mata kaca ya. Ya, kalau untuk yang baru-baru. Yang bentuk luarnya seperti keker. Gunanya adalah untuk memperlihatkan pelbagai gambar yang indah dan sintetik. Jadi gambar itu dilihat menjadi semakin indah. Tetapi ibu-ibu, kaleidoskop itu sendiri, kalau coba kita lihat dulu gambarnya ya. Nah, ini ada, tolong dibantu klikkan dulu. Jadi apa layar berikutnya tolong ditampilkan aja dulu, nanti saya akan coba lagi. Udah. Coba dinaikkan sedikit. Ya, seperti kira-kira seperti ini. Yang neropong itu kira-kira cucu siapa lah itu ya. Ya, kalau saya cari-cari gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi ketika dipakai kaleidoskop itu akan terlihatlah gambar yang berwarna-warni seperti yang ada di bawah anak itu dan yang paling sebelah kanan paling bawah seperti itu. Tetapi pada gilirannya kaleidoskop menjadi istilah. Belum bisa ya. Oke, kaleidoskop menjadi istilah yang mengacu kepada rangkuman peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, misalnya apa yang telah terjadi dibuat, apa yang telah dicapai, apa yang perlu diperbaiki. Biasanya kalau orang membuat kaleidoskop itu periodenya itu minimal 1 tahun. Jadi pemerintah pun kadang-kadang membuat kaleidoskop. Kementerian bisa buat kaleidoskop. Jadi pada hari ini kita disuruh buat kaleidoskop. Kira-kira
seperti itu dari ayat yang mengatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Kalau kita lihat kembali dalam ayat ini, tolong dibantu saja lah ya. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ini membantu kita untuk menjelaskan. Dikatakan seperti ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Ya, saya senang ada lebih jelas. Jadi ajarlah kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Karena di ayat sebelumnya, di ayat 5, itu sudah dikatakan bahwa memang hidup manusia itu sebentar saja, seperti uap saja. Dan yang bagian kedua, tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Atau sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Jadi ada orang menjalani hidup asal-asalan, tidak beraturan, tidak bermutu. Ada istilah, kalau ditanya bagaimana rencanamu, mengalir aja. Masa manusia menjalani hidup mengalir aja? Padahal dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia punya daya cipta. Tapi kalau makhluk hidup lain memang mengalir saja. Gak ada yang berubah. Ketika saya pergi meninggalkan kampung saya kembali berapa tahun kemudian, perilaku ayam itu sama saja. Gak ada yang berubah. Karena mengalir aja. Karena dia gak sekolah, dia gak mikir. Ketika saya dulu di waktu SMA, kalau kami dengar bunyi ayam berkotek berarti itu sudah bertelur lalu kami ambil. Waktu saya pulang udah lebih 10 tahun masih begitu, kok nggak berubah gitu ya. Apa dia nggak tahu kalau telurnya itu diambil orang gitu ya. Nah, itulah ayam dan juga makhluk lain. Tapi manusia tidak seperti itu. Maka ada perkataan ini, ajarlah kami. Jadi bukan hanya menghitung kalender, bukan hanya menghitung usia. Itu kira-kira maksudnya. Kalau kita lihat lanjutannya, tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Kalau hanya menghitung usia, berarti itu hanya menjalani hidup yang dikatakan mengalir tadi. Ya. Waktu Lady Di, masih ada ibu-ibu yang ingat kapan Lady Diana meninggal? Tahun 1996. Saya memang tidak hadir waktu itu ya. Tapi seluruh televisi menyiarkan pemakamannya. Jadi yang saya ingat ada adiknya membacakan satu puisi. Dia mengatakan tentang waktu. Bagi orang susah, waktu itu terlalu lama. Bagi orang senang, waktu itu terlalu cepat. Bagi orang nongkrong biasanya kan nggak tahu dia udah habis waktu. Ya, bagi orang senang kok cepat kali gitu ya. Ketemu kok cepat kali padahal udah 3 jam. Itulah bagi orang senang, waktu itu terlalu cepat, tapi bagi orang susah terlalu lama. Ini udah jam berapa? Apalagi orang udah malam ya, udah ada sakit badannya, nunggu pagi itu terlalu lama bukan? Tapi bagi orang nyenyak karena kesenangan, kekenyangan, tahu-tahu udah pagi, aduh cepat kali pagi katanya. Tapi ada satu lagi dia katakan, bagi orang yang mengasihi, waktu itu kekal. Wah, saya ingat sekali puisinya itu. Cuma saya nggak tahu bilang bahasa Inggrisnya, terjemahannya saja. Bagi orang susah, waktu itu terlalu cepat, terlalu lama. Bagi orang senang,
terlalu cepat. Tapi bagi orang yang mengasihi, waktu itu kekal. Jadi bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup, kira-kira itu kalau bisa disimpulkan. Karena lama hidup tapi nggak berarti untuk apa juga. Jadi bukan soal umur panjang, tapi apakah hidup itu berguna, apakah hidup itu berarti, apakah hidup itu memuliakan Tuhan, sehingga dikatakan tolonglah kami menjalani hidup sebagaimana mestinya. Dan disinilah kita memohon supaya Tuhan memperlihatkan kepada kita tentang hidup yang sudah kita lalui. Dan apa yang akan kita lakukan pada hari atau waktu yang akan datang. Memang kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Memang ada kalanya kita lebih susah melupakan masa lalu daripada menyongsong masa depan. Tapi supaya seimbang, kita harus lihat itu secara adil. Apa yang mau kita lihat nanti? Itulah yang mau kita renungkan. Dari firman ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saya pernah membaca satu artikel, orang yang berulang tahun sampai menjelang 17 itu masih senang-senang sekali. Tapi sudah lewat di atas 17, sudah lain cara ngitungnya. Ya kan? Ibu-ibu suka berulang tahun? Saya enggak. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ulang tahun saya enggak ngucapin, ya tahu sendiri lah ya. Kan aku pikir, masa tiap tahun ulang tahun? Iya. Maunya saya buatlah kaleidoskop di grup YPDPA. Bagi yang berulang tahun selama 2023, saya ucapkan selamat dari Januari sampai Desember. Langsung diborong. Ya saya pikir lebih hemat ya kan. Iya, tapi nggak salah berulang tahun ya. Tapi biasanya apa yang dipikirkan kalau ulang tahun? Ketika masih sampai 18, masih senang-senangnya saja. Tapi kalau sudah 70, apa yang mau dipikirkan lagi ulang tahunnya? Ya jawab sendirilah ya. Inilah yang kita mau perhatikan. Jadi sekarang kita mau melihat ada 4 yang mau kita renungkan pada sore hari ini. Dalam kaleidoskop ini, apa yang sudah Tuhan lakukan bagiku? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Lalu yang kedua, apa yang sudah kulakukan bagi Tuhan? Kemudian apa yang akan kulakukan pada waktu yang akan datang dan bagaimana melakukannya. Dan yang terakhir, kita sadar bahwa hidup itu singkat. Sangat bahkan sangat singkat. Kita lihat bagian yang pertama, apa yang sudah Tuhan lakukan bagiku. Ada satu lagu kami nyanyikan hari Minggu kemarin dalam pasutri jam doa. Count your blessing. Hitung berkat-Mu. Ya. Hitung berkat Tuhan, mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Jadi jangan hanya dihitung masalahnya. Boleh diingat masalahnya, tapi diingat juga apa yang Tuhan sudah lakukan. Pasti kita akan bersyukur. Mazmur 40 ayat 6 berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kalau orang Kristen jujur, dia harus berkata seperti ini. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku.
Kalau kita ingat perbuatan Tuhan, kita akan lebih sedikit mengeluh. Kita akan lebih sedikit memprotes Tuhan. Tetapi kita akan lebih banyak bersyukur. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Itu dikatakan perbuatanmu ajaib. Bagaimana kita bisa menjalani hari dari awal tahun sampai hari ini? Bagaimana kita 3 tahun melewati masa pandemi COVID-19? Bukankah itu perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita? Bukan karena kita sanggup menjaga, mempertahankan hidup kita. Bukan karena kita sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi dikatakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Kenapa ini perlu kita ingat? Kenapa kita perlu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan? Adalah untuk membuat kita mampu terus bersyukur dan memasyurkan nama Tuhan. Ya. Terlebih, saya suka mengatakan dan kita mungkin juga sudah sering memperkatakan atau mendengarkan. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan yang belum kunjung selesai, tidak selalu ada alasan untuk bersyukur. Apa alasan utama orang percaya untuk bersyukur? Yaitu bersyukur untuk anugerah, yaitu anugerah keselamatan. Karena itu adalah sesuatu yang paling berharga, yang tidak mungkin kita peroleh, yang tidak mungkin kita raih oleh pertolongan orang lain dan juga oleh usaha kita sendiri. Itu yang selalu, kalau kami berdoa, ketika ada pergumulan, kadang-kadang seperti Daud berkata, berapa lama lagi ya Tuhan? Tetapi ketika ingat, oh Tuhan, di atas semuanya ada berkat terindah, ada berkat yang paling mahal, yaitu keselamatan jiwaku. Tetapi selain daripada itu, mari kita coba menghitung apa yang ibu-ibu yang sudah lalui dalam 1 tahun ini. Tidak terhitung bukan? Maka dikatakan di dalam ayat tadi, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi membuat kita mampu untuk terus bersyukur dan memasyurkan nama Tuhan. Selalu ada alasan untuk bersyukur, selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Bukan berarti kita tidak pernah susah, bukan berarti kita tidak pernah sedih, bukan berarti kita tidak pernah menangis. Tapi firman Tuhan mengatakan Dia akan menggantikan ratapan kita menjadi tarian. Tangisan kita menjadi sukacita. Ini yang pertama. Ingatlah apa yang Tuhan lakukan. Coba mulai di dalam 1 tahun ini. Mungkin ada orang yang cucunya bertambah atau baru punya cucu tahun ini. Ya, ada pekerjaan baru. Atau mungkin ada rumah baru. Kalau handphone baru nggak usah ngomong lah ya. Ya ada kalanya handphone ini harus diganti ya. Karena udah rusak. Ya. Lalu yang kedua, kalau setelah kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, mari kita bertanya, apa yang sudah kulakukan bagi Tuhan? Apa yang sudah kulakukan? Dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, demikianlah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saya senang dengan ayat ini, kata ternyata dapat dipercaya. Saya selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang yang memberikan kepercayaan kepada saya. Karena begitulah caranya supaya saya juga bisa melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Kita semua adalah hamba-hamba Kristus.
Apa yang dipercayakan Tuhan kepada ibu-ibu sekalian? Apakah itu di pelayanan, apa itu di keluarga, apakah itu mengelola keuangan, menggunakannya dengan baik, dengan secara bertanggung jawab. Tidak menunda-nunda sampai tidak melakukan sesuatu. Jangan sampai seorang pemuda di gereja, walaupun saya tahu dia pasti bercanda, dia mengatakan yang membuat kita yang membuat ringan pekerjaan kita adalah kita tidak mengerjakan apa-apa, katanya. Iya. Jadi yang membuat ringan pekerjaan kita tidak mengerjakan apa-apa. Itu tidak dapat dipercaya. Iya. Yang benar itu adalah kita kerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Jangan kerjakan apa yang tidak seharusnya dikerjakan. Nah, itu celaka. Yang seharusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Yang tidak seharusnya dikerjakan, dikerjakan. Ini tidak dapat dipercaya. Hal-hal apa saja menggunakan waktu, saat teduh pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kalau dievaluasi dalam setahun ini bagaimana? Semakin meningkatkah atau paling tidak stabil? Tapi jangan sampai menurun atau berkurang. Oleh karena apa? Udah berdoa, udah baca Alkitab, gini-gini aja terus. Masih bersyukur bisa gini-gini aja terus. Ada orang nggak bisa lagi gini-gini aja. Coba dulu. Iya. Udah melayani dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja. Ya lumayan. Ada yang nggak bisa gitu-gitu aja. Ada yang sudah stop. Ya. Untuk apa? Kita perlu mengevaluasi diri untuk setiap tingkah langkah kita dan menilai. Ya. Apakah yang sudah kulakukan untuk Tuhan dan bagaimana aku melakukannya. Artinya, jangan yang penting sudah kulakukan, tetapi tidak maksimal. Lain hal kalau kita sudah lakukan semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Jangan seperti moto Telkom tahun 2000 ke bawah. Yang penting jawab yang penting. Keren itu kan. Jadi kalau nggak penting nggak usah dijawab. Yang penting jawab yang penting. Ya, yang penting lakukan yang penting. Yang tidak penting jangan lakukan. Tapi seringkali lebih banyak waktu habis untuk hal-hal yang tidak penting. Wah, mantap kali jawabannya. Ini pertanda sudah ada perubahan. Itu harapan saya. Faktanya kita lihat nanti Kaleidoskop tahun 2024. Iya. Sekarang budaya nunduk. Nunduk berdoa paling 5 menit udah bosan. Tapi nunduk. Ya, saya kalau dalam perjalanan sama istri, saya membiasakan diri seperti saya sendiri aja di mobil itu. Ya. Karena dia bisa beraktivitas, bisa dia diskusi rapat sambil jalan. Jadi saya tidak usah ajak ngomong pun nggak apa-apa. Ya. Karena pernah suatu kali ketika kami baru keluar, ini belok ke kanan, lihat dulu ke kiri. Jadi kalau kamu sendiri bagaimana? Terus saya ingat itu terus. Saya anggap aku sendiri aja. Jadi saya tidak susah lagi. Iya. Jadi mau waspada sendiri aja, nggak apa-apa. Daripada menggerutu kan, itulah hebatnya zaman sekarang. Tapi coba dulu kita belajar untuk menggunakan waktu secara proporsional. Saya kalau lagi makan ada panggilan, kalau saya lihat itu tidak terlalu mendesak, udah saya tunggu.
Apalagi kalau saya lagi dalam menjalankan tugas, handphone pasti saya nonaktifkan. Tapi bisa dihubungi, nanti akan saya hubungi lagi. Baik itu di kelas, baik itu memimpin PA, apalagi seperti ini, jangankan bunyi, nyala pun layarnya tidak. Ya, ada waktunya semuanya. Ya, tapi ada orang sok hebat, oh saya bisa dihubungi 24 jam. Waduh, hebat kali kau. Ada waktunya. Ya tapi selalu saya usahakan orang jangan menganggap saya mengabaikan dia. Sesudah itu saya hubungi, saya tanya. Sehingga di berikutnya dia mengerti kalau dia sudah hubungi 2 kali, tidak ada respon berarti sedang tidak bisa dihubungi. Ada orang rohani sekali. Oh iya saya lagi di ibadah ini, saya lagi di gereja. Oh iya maaf. Kenapa mesti minta maaf? Yang minta maaf, yang ngangkat telepon selagi ibadah itu seharusnya minta maaf kepada Tuhan, bukan kepada yang nelpon. Kenapa? Dia sedang ibadah. Tapi bisa angkat handphone. Wah, apa namanya sekarang? Multi streaming atau apapun namanya. Saya selalu katakan saya bisa mengetik tanpa lihat touch, baca teks, dengar orang ngomong, dengar orang lewat, saya bisa. Saya bukan sombong, tapi saya bersyukur. Karena dulu saya latihan mengetik itu 10 jari tidak boleh lihat. Dan saya bisa, kalau sedang kerja, orang ngomong kadang-kadang mereka pikir ketika saya nimbrung, loh kamu dengar tadi? Iya saya dengar, saya bilang. Tetapi kalau untuk ibadah, saya selalu fokus, saya tidak mau diganggu oleh apapun. Makanya kalau di dalam satu komunitas, kalau ada orang yang menggunakan handphone atau bertelepon di saat bersekutu, saya ingatkan, jangan lakukan itu. Hargai hadirat Tuhan. Iya. Bagaimana melakukannya? Jadi kalau melakukan kegiatan rohani saja tidak serius, bagaimana dengan yang lain? Ya. Jadi itu perlu, bukan yang penting sudah kulakukan. Tapi penting juga bagaimana melakukannya, serius apa tidak, hasilnya bagus atau tidak. Kalau saya di rumah lagi ngelap meja, istri saya bilang kok bersih ya? Oh iya aku udah terlatih. Ya di asrama dulu memang kita diawasi, sampai dites dulu lantai dipel diginikan, masih kotor disuruh pel lagi. Jadi sudah terbiasa. Nah, kata orang Ambon so biasa. Nah, kita petangan so biasa bikin bersih itu meja. Nah. Orang jangan macam-macam pak kita. Ya. Amin saudara-saudara. Bagaimana melakukannya, apa yang sudah kubuat. Jadi kita mengevaluasi diri setiap tingkah langkah kita dan menilai apakah yang sudah kulakukan untuk Tuhan dan bagaimana melakukannya. Ketika ibu-ibu yang melayani jadi MC, apakah engkau mempersiapkan lagu-lagumu mendadak? Atau dipersiapkan atau digumuli dulu? Harusnya digumuli dulu, didoakan dulu, dikuasai dulu. Baru enak menyanyikannya. Dan juga pelayanan, jangan anggap enteng, oh ini sudah biasa, suaraku bagus. Saya selalu mengatakan baik kepada mahasiswa, kalau ada orang disuruh, kami minta dari kelompok ini mempersembahkan lagu, lalu ketika di atas kita nyanyi apa? Sebenarnya bukan salah mereka, salah yang mengundang. Karena diundang orang yang tidak persiapan. Lalu saya katakan, yang namanya persembahan perlu dipersiapkan. Itu intinya. Ibu-ibu baca di Alkitab. Kalau orang memberikan persembahan kepada Tuhan, itu dipersiapkan. Jadi apa yang kita buat, baik itu secara langsung berhubungan dengan pelayanan, itu untuk Tuhan. Baik melalui pekerjaan di rumah kepada keluarga, kepada suami. Itu dikatakan seperti untuk Tuhan, berarti perlu dipersiapkan. Yang dipersiapkan saja kadang-kadang masih ada yang kurang. Apalagi tidak dipersiapkan dengan baik. Itulah maksudnya bagaimana melakukannya. Dan yang ketiga, apakah yang akan kulakukan pada waktu yang akan datang dan bagaimana melakukannya. Sekali lagi bagaimana melakukannya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan,
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita uji semua ketika kita mempersiapkannya. Cara kita mempersiapkan sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Cara mengerjakannya. Ketika sudah selesai, apakah Tuhan berkenan, apakah Tuhan dimuliakan melaluinya. Jadi di sini soal memperhatikan hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Jadi juga dikatakan mempergunakan waktu dengan baik. Bahkan terjemahan King James mengatakan redeem your time, tebuslah waktumu. Artinya kalau ada ibu-ibu yang waktunya terbuang sia-sia di tahun 2023, mari kita di tahun 2024 nanti kita usahakan waktu itu jangan terbuang sia-sia. Ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk berkumpul, ada waktunya untuk jalan-jalan. Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti doa aja terus, ibadah aja terus, bukan. Tapi kita gunakan itu dengan baik. Sehingga dikatakan di sini, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi kita mau berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang kurang, kita pikirkan apa yang kulakukan ke depan. Saya selalu mengevaluasi apakah itu di kampus, bagaimana saya mengoreksi ujian kadang tertunda. Tetapi tahun ini saya mohon kepada Tuhan dengan satu komitmen, begitu selesai ujian minggu itu juga harus selesai saya koreksi dan saya kembalikan di pertemuan berikutnya. Dan puji Tuhan saya melakukannya. Karena apa? Itu bagian dari tanggung jawab. Apalagi itu ujian tengah semester. Karena selalu saya katakan ujian tengah semester adalah evaluasi supaya kamu tahu pencapaianmu. Tapi mereka ujian tidak saya kasih hasil ujian. Bagaimana mereka bisa mengevaluasi? Saya salah bukan? Saya melakukan itu, pernah melakukan itu, saya bertobat, saya katakan aku sudah salah. Walaupun mereka mungkin mereka lebih memikirkan nilai, tapi saya harus pikirkan bagaimana mereka mencapai nilai itu. Apakah nilai itu realistis atau tidak? Akhirnya saya memperbaiki, saya tidak mau tunda. Pokoknya selesai pertemuan berikutnya saya bagikan, saya bahas supaya tahu di mana kekurangannya. Dan puji Tuhan hasilnya memang lebih baik. Karena apa? Mereka tahu di mana kelemahannya. Itu salah satu cara kerja kita. Jadi kalau sudah tahu apa yang kurang, maka mau kita perbaiki nanti. Jangan hanya menyesal. Menyesal perlu dibarengi dengan bertobat. Karena menyesal saja tidak bertobat, gak diampuni juga. Ya kan? Dan yang terakhir, yang ketiga, sedikit lagi dari apa yang sudah kulakukan, manakah yang harus kuperbaiki, perbaiki ya, dan manakah yang perlu aku tingkatkan. Ya. Kalau sudah bagus, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang kurang, itu perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, sadar bahwa hidup itu singkat. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Berapa tahun pun usia manusia, sebenarnya itu tergolong singkat. Musa yang menulis Mazmur, dia berusia 120 tahun. Tapi kalau ibu-ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, dia mengatakan usia manusia itu singkat, seperti uap, seperti rumput. Tetapi sekali lagi, yang seperti yang saya katakan tadi, apa yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus, sangat perlu kita lihat bagaimana kita hidup. Soal berapa lama, biarlah Tuhan memberikan itu kepada kita. Tentu ada kebijaksanaan bagi kita menjaga pola hidup kita. Ya, bagaimana kita istirahat,
menjaga makanan yang harus kita konsumsi, kemudian pikiran kita dan lain sebagainya, memang kita perlu memanage kehidupan kita. Tetapi selain daripada itu, kita perlu menyadari bahwa apakah waktu itu berlalu begitu saja? Sedangkan waktu ini sangat singkat. Tapi seperti yang dikatakan oleh edanya Lady Di, saya lupa namanya. Dia mengatakan bagi orang yang mengasihi itu, waktu itu kekal bagi orang yang mengasihi. Jadi artinya berapapun waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan itu menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita hanya dapat menghitung waktu yang sudah kita lalui, sedangkan untuk waktu yang akan datang, kita tidak dapat memperkirakan apalagi menghitungnya. Kita tidak tahu. Kalau ditanya, kalau kami di Pasutri sering bertanya kalau Tuhan, atau kalau ditanya kira-kira kamu mau umur berapa, sampai usia berapa? Saya langsung jawab 120 tahun. Seperti Musa. Ya, kenapa rupanya? Kalau ingin saja kan gak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya berusaha supaya bisa 120 tahun itu naif. Ya. Kan karena ditanya, kalau gak ditanya kan saya gak bilang begitu. Sederhananya begitu. Ya. Saya tidak pernah berdoa secara khusus minta usia 120 tahun. Tapi ketika kawan-kawan bincang-bincang, kalau ditanya mau berapa? 120 saya bilang. Kenapa rupanya? Jangan protes. Kalau ibu-ibu minta berapa? Rahasia kayaknya. Ya. Kita sekali lagi kita hanya dapat menghitung waktu yang sudah kita lalui, makanya ulang tahun ke berapa. Tapi akan sampai berapa nggak ada yang tahu. Ya kan? Kita bersyukur masih ada di akhir tahun 2023 ini. Jadi kita renungkan di sini 4 poin ibu-ibu. Kaleidoskop. Mari kita melihat ke belakang apa yang Tuhan sudah lakukan untukku. Dan apa yang sudah kulakukan untuk Tuhan. Dan apakah yang akan kulakukan di waktu yang akan datang. Dan bagaimana saya melakukannya. Jadi selain kita melakukan lebih banyak, juga lebih baik. Karena apa? Bagaimana cara melakukannya. Kemudian sadar bahwa hidup itu singkat. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bersama-sama ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Saya katakan tadi, ditanya kawan-kawan mau berapa? 120. Jika Tuhan menghendakinya. Mau berdagang ke kota Anu, jika Tuhan menghendakinya. Jangan buat sendiri. Kami akan tinggal setahun di sana dan mendapat untung. Padahal berdoa setiap hari, jadilah kehendakmu. Janganlah kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Tapi ketika melakukannya, kehendakku lah yang jadi. Tuhan ingatkan kita. Bukan tidak boleh membuat perencanaan. Bukan tidak boleh membuat strategi. Tapi di atas semuanya itu, kita harus berkata seperti ayat yang ke-15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mari kita lihat ke depan. Waktu, kesempatan, kepercayaan, tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Di mana kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, di gereja, atau dimanapun. Sehingga di dalam hidup kita dan melalui hidup kita, selalu nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga di dalam hidup kita
selalu ada ucapan syukur. Karena apa? Banyaklah yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Dan saya yakin masih banyak yang Tuhan mau lakukan di waktu-waktu yang akan datang bagi kehidupan kita. Marilah kita dengan taat dan setia mengiring Tuhan, dengan sukacita melakukan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa.